Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 15 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ditekan Makin Melambung. Ditekan makin melambung. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia telah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh belajar bersyukur untuk hal yang bukan hanya untuk hal yang baik-baik saja, namun untuk hal-hal yang kami anggap tidak baik, namun sesungguhnya adalah kebaikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ditekan makin melambung. Dalam doa pembukaan tadi dikatakan kita bersyukur tidak hanya untuk hal-hal yang baik-baik saja, namun juga bersyukur untuk hal yang tidak baik untuk membawa kebaikan buat kita semua. Sahabat seperjalanan, ini seakan-akan permainan kata. Yang baik-baik saja mudah kita terima, tapi yang tidak baik untuk membawa kebaikan, ini sulit kita terima. Apa yang tidak baik untuk membawa kebaikan? Yaitu tekanan-tekanan supaya kehidupan kita semakin melambung. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Yakobus 1:12, berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi orang yang bertahan dalam pencobaan itu tidak baik. Tetapi sewaktu kita bertahan akan menghasilkan apa? Sesuatu yang tidak baik akan menghasilkan yang baik. Tekanan itu tidak baik. Apa yang baik daripada yang tidak baik itu? Pencobaan tentu kita tidak suka, tidak senang, dan kita anggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi yang tidak baik untuk membawa kebaikan kepada kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Orang yang bertahan dalam pencobaan, dia akan menjadi pribadi yang tahan uji. Yang tahan uji. Apa yang dimaksud dengan tahan uji? Terlatih. Apa yang dimaksud dengan terlatih? Terampil. Apa yang dimaksud dengan terampil? Punya kemampuan menyelesaikan sesuatu. Itu yang disebut dengan terlatih dan terampil. Dia belajar sesuatu hal, diulang-ulang, dan tatkala lulus dia menjadi seorang yang disebut dengan expertise. Orang yang profesional, bukan amatir, yang terlatih dan terampil. Dan orang yang terlatih dan terampil itu akan digunakan, dihargai kemampuannya, dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Seorang mekanik yang terlatih dan terampil, dia akan diterima di pekerjaan, tentu di bengkel-bengkel yang punya nama. Hasilnya apa? Hasilnya akan mendapatkan upah. Orang yang terlatih dan terampil memasak, hasilnya dia akan menjadi seorang koki. Dan koki yang terkenal itu dibayar mahal luar biasa. Bahkan koki yang terkenal tidak masak, dia menjadi seorang tester, penyicip makanan, dan dibayar mahal untuk produk-produk makanan yang akan dijual, dan dia itu yang mentes dulu apakah makanan ini enak atau tidak. Itu disebut dengan terlatih dan terampil. Jadi tekanan itu membuat kita menjadi orang yang terlatih dan terampil. Dalam sebuah pendidikan, bagaimana menjadi seorang pengusaha, digambarkan bahwa ada seorang anak yang tinggal hanya melanjutkan menikmati dari orang tuanya yang kaya raya. Ada seorang anak yang orang tuanya kaya raya, sama-sama kaya raya. Dia berkata kepada orang tuanya dari semenjak kecil, "Papa, berikan kepada saya uang sekolah cukup 50%. Tentu papanya bertanya-tanya, "Hah? Kalau papanya tidak bijaksana, papa, kamu tuh menghina, apa nggak malu?" "Tidak apa-apa, Pak. Berikan kepada saya uang sekolah dari mulai di SMP, 50%. Dan 50% adalah saya akan cari uang. Bagaimana caranya papa tidak perlu tahu." Maka berjuanglah anak itu.
untuk membayar setengah daripada uang sekolahnya. Pertanyaannya, mana anak yang pandai dan anak yang bodoh? Tentu kita anggap anak yang pandai adalah anak yang memakai fasilitas orang tuanya. Anak yang bodoh adalah anak yang tidak memakai fasilitas orang tuanya. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan menjadi anak yang terlatih dan terampil? Apakah anak yang tidak hanya tinggal menggunakan yang baik-baik saja, tidak perlu ada tekanan, atau anak yang memilih dengan sadar, memilih tekanan itu sendiri dan dia menjalaninya? Mana yang akan menjadi terlatih dan terampil? Maka anak yang memilih tekanan itu, maka semakin ditekan akan semakin melambung. Orang-orang yang hidupnya semuanya baik-baik saja, hanya memakai cara-cara yang jalan lancar saja, dan tidak melewati yang namanya ujian, tidak melewati yang namanya pencobaan, tidak melewati yang namanya tekanan, dia tidak pernah akan menjadi pribadi yang terlatih dan terampil. Dan kita, sewaktu menjadi pribadi yang terlatih dan terampil, itu adalah berkat Tuhan yang melebihi uang, yang melebihi segala sesuatu. Karena itu ada pada diri kita. Sesuatu yang terlatih dan terampil semakin dipakai, semakin terlatih dan semakin terampil. Tapi kalau harta, kemudahan semakin dipakai, semakin habis. Semakin dipakai akan semakin habis. Jadi saya pribadi mensyukuri kalau saya punya masa kecil yang dalam kekurangan, sehingga harus berjuang sambil sekolah sambil kerja. Mau sesuatu harus berjuang, memikirkan sendiri tanpa dukungan orang tua. Sehingga banyak hal Tuhan memberikan kepada saya, pengalaman yang menjadikan hari ini saya menjadi orang yang terlatih dan terampil. Karena tekanan itu yang akan membuat engkau semakin melambung. Semakin ditekan, semakin melambung. Bagaimana pelajaran yang kita akan ambil pada bagian ini? Yaitu kita bersyukur untuk hal yang baik, namun kita juga bersyukur untuk hal yang tidak baik, namun membawa kebaikan kepada kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi orang yang terlatih dan terampil dalam iman, terlatih dan terampil dalam kebenaran, terlatih dan terampil dalam mengikut Tuhan, terlatih dan terampil di dalam mendengarkan sabda Tuhan, kehendak Tuhan, kita kemudian menjalankannya. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Biarlah sahabat seperjalanan dalam hidup kita, kita tidak hanya bersyukur untuk hal yang baik-baik saja, namun kita harus bersyukur untuk hal yang tidak baik, namun membawa kebaikan kepada kita. Apa yang tidak baik namun membawa kebaikan? Yaitu pencobaan, yaitu tekanan, yaitu kesulitan, yaitu masalah dan problem hidup. Bahkan harus sampai kita mengeluarkan air mata, mengeluarkan keringat, banting tulang, berjuang, jungkir balik, jatuh bangun. Ingatlah, engkau akan menjadi pribadi yang terlatih dan terampil. Karena mengapa? Karena semakin engkau ditekan, engkau semakin melambung menjadi pribadi yang luar biasa. Mari kita bersyukur untuk hal yang baik-baik saja dan untuk hal yang tidak baik namun membawa kebaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah kami menjadi orang yang bersyukur untuk hal yang baik-baik saja dan untuk hal yang tidak baik namun membawa kebaikan kepada kami. Biarlah tekanan dalam hidup kami justru membuat kami semakin melambung. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan waktu dan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Jadi pribadi yang terlatih dan terampil, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.